Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini mungkin kita hari ini belajar sekitar 1 sampai 1,5 jam. Sehat ya teman-teman semua ya. Saya juga ingin di sini dari mana aja nih? Mungkin yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Indonesia Timur mungkin. Sudah jam 9 malam ya. Masya Allah, Sumatera Utara, Aceh. Semoga sehat-sehat Kak. Dari Bekasi, dari luar planet kalau gitu ya. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman, kemarin mungkin di pengarahan sudah sempat dijelaskan ya bahwa pada TBS LPDP itu akan ada 3 komponen, ada 3 mata uji gitu ya. Ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, ya. Satu lagi itu adalah pemecahan masalah. Nah, menurutku personal, pemecahan masalah ini yang paling bisa kita kerjakan gitu ya. Makanya ini ditaruh di sesi pertama juga, jadi kita nggak langsung panas otaknya. Ini sedikit perkenalan. Nama saya Muhammad Sani Saadi, biasa dipanggil Sani. Untuk pendidikan saya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi UI tahun 2021. Mungkin ada yang sapa nih dokter gigi, teman sejawat atau ada dokter umum. Salam kenal dok. Kemudian saya lanjut S2 di Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tahun 2025 lulusnya. Saya nggak lama setelah lulus S2 langsung mencoba mendaftar LPDP. Di bulan Juli pendaftarannya dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi awardee di batch 2 tahun 2025 dan sudah mendapatkan angkatan PK 273 persiapan keberangkatan. Saat ini tujuan studi saya itu adalah untuk PhD di Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University Australia. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau ada yang mau ke Australia juga kita bisa saling berkoneksi gitu ya. Nah, jadi untuk mata uji pemecahan masalah atau komponen pemecahan masalah ini nanti soalnya sedikit, teman-teman. Cuma ada 12 soal, tapi ini harus selesai dalam 20 menit. Jadi nanti dari 3 komponen uji itu, waktunya tuh nggak digabungin, tapi per mata ujinya itu ada timernya. Jadi untuk pemecahan masalah 12 soal 20 menit, timernya habis ya udah nggak bisa dikerjain lagi, masuk ke mata uji berikutnya. Artinya satu soal itu waktunya sekitar 100 detik atau 1 menit 40 detik per soal. Ini menurutku jujur pendek banget waktunya. Nanti kita lihat contoh soalnya itu lumayan demanding soalnya karena teksnya itu kadang-kadang panjang banget. Satu soal benar bernilai 5 poin, jadi untuk pemecahan masalah maksimal 60, tidak ada pengurangan poin, jadi teman-teman nanti kalau misalkan nggak tahu jawabannya ya udah dijawab aja, tapi pakai educated guess mungkin ya, jadi jangan ngasal. Jenis soalnya ada yang wacana aja, ada juga yang wacana plus grafik atau diagram tabel. Jenis soalnya nggak terlalu banyak, cuma 2 macam. Ada yang menentukan ide pokok, gagasan utama, itu sama aja. Ada juga yang mengambil kesimpulan, atau juga menentukan pernyataan yang benar atau salah. Sebenarnya sih, saya yakin ya teman-teman semua di sini kan berarti minimal udah selesai S1 ya. Bahkan juga di sini pasti juga ada yang sedang mendaftar untuk program S3. Jadi saya rasa sebenarnya ini kita sharing aja gitu ya. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah saya ada yang salah, saya tidak ingin menggurui teman-teman. Jadi kita nanti diskusi aja kalau misalkan ada jawaban yang dirasa itu kurang tepat. Nanti kita diskusi aktif aja. Kalau ada yang mau unmute atau ada yang mau bertanya, boleh silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, terima kasih nih sudah banyak sekali yang masuk di kolom chat. Sebelum kita mulai, ini ada tips. Sebenarnya ya lagi-lagi ini tes teman-teman juga pasti sudah sering mengikuti tes gitu ya. Sebenarnya sama aja sih. Tapi satu hal yang ingin saya highlight di sini adalah untuk tes TBS LPDP, saya pengen teman-teman untuk menekankan ini, endurance ya, atau ketahanan. Kenapa? Karena tesnya tuh capek gitu. Em, jadi kalau misalkan seperti otot gitu ya, kalau kita nggak banyak latihan, takutnya kaget nanti. Kita harus ngebaca banyak soal, banyak passages apa sih, banyak wacana gitu ya, harus banyak dibaca. Kalau kita nggak sering latihan, dan latihannya itu maksudku bukan yang apa namanya sesekali buka soal kita kerjain. Kalau bisa latihannya itu mensimulasikan TBS LPDP-nya. Jadi soalnya teman-teman cari yang jumlahnya 12 misalkan untuk kasus ini, kemudian di timerin 20 menit. Jadi em, itu lebih baik gitu ya, karena kita jadi terbiasa bekerja under pressure. Kemudian
Kalau bisa baca soal terlebih dahulu, baru baca wacana ya. Karena wacananya panjang banget biasanya. Kalau dapet soal yang susah, jangan panik, tenang aja. Kalau nggak bisa, langsung skip aja gitu. Oh, ini aku salah tulis ya. Baca soal terlebih dahulunya ke double. Ya, udah nggak apa-apa. Satu lagi, eliminasi jawaban. Jadi kalau misalkan salah satu cara untuk menjawab soal dengan cepat itu adalah kita cari yang jawabannya pasti salah, itu langsung kita coret aja. Sebenarnya nggak enaknya TBS LPDP itu adalah karena kita nggak bisa coret-coret di layar gitu ya. Kalau misalkan kemampuan numerik, kita bisa nulis soalnya di kertas. Cuma kalau ini mungkin agak susah nih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktu tidak bisa dihemat ya, jadi kita nggak bisa bilang menghemat waktu. Katanya sih gitu ya. Kita akan coba, eh, ini saya sudah dibantu oleh Kak Jana untuk mengirim soalnya di grup Telering di website, sorry, di Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung di grup yang namanya Beasiswa LPDP Unofficial di Telegram. Itu sudah ada soalnya, teman-teman tinggal buka di bagian seleksi bakat skolastik. Jadi bisa kita coret-coret bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk beberapa soal pertama, kita akan membahas yang full wacana aja. Jadi kita membahas tentang ide pokok. Waktu kita SMP atau waktu kita SMA, kita pernah mendengar yang namanya adalah kesimpulan, dan kita juga mendengar ada yang namanya ide atau gagasan pokok. Nah, sebenarnya ini konsep yang harus kita bedakan dulu. Kalau kita ngomongin kesimpulan, biasanya kesimpulan itu berupa suatu kalimat yang utuh. Kalimat yang utuh. Sedangkan ide atau gagasan pokok itu biasanya dia merupakan hanya suatu ide atau frasa yang terdapat di kalimat utama. Jadi ide atau pokok dalam yang namanya kalimat utama. Nah, kalimat utama itu menyimpan ide dan gagasan pokok sekaligus biasanya menyimpan kesimpulan. Nah, kalimat utama itu ini saya rasa juga waktu kita SMA pernah belajar ya. Nanti paragraf itu kan terbagi menjadi tiga ya berdasarkan letak dari kalimat utamanya. Jadi ada yang namanya paragraf deduktif, ada yang namanya paragraf induktif, dan ada yang namanya paragraf campuran. Ini tergantung dari di mana kita bisa menemukan letak kalimat utamanya. Untuk paragraf deduktif itu ada di bagian awal, induktif itu di bagian akhir, campuran ya berarti campuran di awal dan akhir. Biasanya ditulis dua kali gitu ya. Jadi sebenarnya untuk soal-soal yang menanyakan mengenai ide pokok, gampangnya teman-teman langsung baca di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Gitu aja. Kalau misalkan ini kebetulan saya ambil soalnya dari internet dan ada beberapa soal dari saya dulu latihan. Ini dari yang paling gampang dulu ya. Mungkin teman-teman bisa sambil baca atau kita baca bareng dulu yang pertama. Secara alamiah penderita, oh ini ada typo. Ini harusnya penderita anemia tidak hanya memerlukan zat besi tetapi juga vitamin dan mineral. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat terakhir, tetapi hal itu tidak bisa membuat cadangan zat besi di dalam tubuh cukup bagus. Nah, jadi kalau dari kita lihat di sini, sepertinya kalimat terakhir itu bukan suatu kalimat utama ya. Karena biasanya kalau kalimat utama di akhir itu biasanya ada oleh karena itu, maka dari itu, jadi. Jadi kalau di akhir itu biasanya dia berupa suatu kesimpulan gitu. Mm. Nah, berarti di sini kita tinggal lihat aja kalimat pertama, yaitu secara alamiah penderita anemia, mohon maaf, penderita anemia tidak hanya memerlukan zat besi tetapi juga vitamin dan mineral. Nah, berarti ide pokoknya itu adalah inti dari kalimat ini, yaitu yang mana? Kira-kira Bagi ada yang mau coba mungkin? Oke, sip. Terima kasih kakak-kakak ya. Kalau ini saya setuju ya jawabannya adalah yang delta. Dia nggak ngomongin berat dan ringan. Kemudian di awal dia cuma ngomongin zat ya, jadi bukan suplemen. Sip, terima kasih kakak-kakak semua. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita pemanasan dulu ya yang gampang-gampang ya. Ide pokok paragraf
ini. Nah, sama seperti tadi, jadi kita baca kalimat pertama sama kalimat akhir, mungkin kakak bisa baca sebentar. Ingat ya, satu soal itu berarti 1 menit 40 detik. Jadi kalau misalkan seperti ini, bisa kita jawab dalam 30 detik, ya soal nanti yang susah-susah di bawahnya bisa kita kerjakan lebih cepat. Eh, punya waktu maksudnya untuk dikerjakan lebih lama. Yang paling, kalau saya carinya paling umum dan sisanya kalimat menerangkan udah pasti ide pokok. Betul Kak? Ya saya setuju. Terima kasih Kak Alvar, betul. Jadi cari kalimat yang paling umum, kemudian sisanya itu adalah kalimat penerang. Thank you Kak, ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Kemajuan teknologi digital, nah kalimatnya kan kemajuan teknologi digital tidak selalu berdampak positif bagi produktivitas kerja. Kemudian yang terakhir dalam jangka panjang kondisi ini, nah itu kayaknya bukan sebuah kesimpulan ya. Berarti kalau tidak selalu berdampak positif, berarti artinya apa? Ada dampak negatifnya kan ya terhadap produktivitas kerja. Jadi tidak selalu berdampak positif. Jadi artinya ada dampak negatifnya gitu. Oke, thank you. Kakak, ini jawabannya yang C. Cara membedakan umum dan khusus apa ya? Kalau misalkan kita lihat di sini, di paragraf ini misalkan, tidak selalu berdampak positif terhadap produktivitas kerja. Itu kalimat umumnya. Kalimat umumnya. Kemudian untuk menerangkannya itu, kenapa dia tidak selalu berdampak positif. Nah, itu berarti kalimat yang khususnya. Kalau dulu mungkin ada yang istilahnya menerangkan, diterangkan, diterangkan, menerangkan gitu ya. Ya, sebenarnya sih kalau menurutku pakai teori-teori kayak gini malah kadang-kadang suka bikin pusing ya. Kita mungkin bisa menggunakan logika kadang-kadang, tapi memang ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Misalkan tadi em, apa namanya ide pokok itu pasti terdapat di kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf yang baik, kalimat utama itu di awal atau di akhir atau di keduanya. Tapi kalimat utama itu hampir tidak mungkin ditemukan di tengah-tengah paragraf. Itu kalau paragraf yang baik. Tapi C kok kesannya general ya Kak, kayak beda premis dengan ide pokoknya. Em, Kalau menurut Kak Naya kira-kira yang mana nih yang lebih spesifik? Tapi memang kan harusnya ide pokok itu kan yang general ya, karena berikutnya dia diterangkan pada kalimat-kalimat penerangnya. Kenapa dia menjadi ide pokok? Mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin di sini ada yang lulusan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia. Iya, ide pokok itu memang kalau yang saya baca sih harusnya general ya. Bisa nggak Kak, saya cari ide pokok tanpa baca semua kalimat? Kita tadi mungkin dari kalimat pertama aja atau kalimat terakhir aja. Kita coba mungkin lihat di soal berikutnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kota besar mengalami peningkatan suhu yang signifikan. Oke, itu bisa menjadi suatu kalimat utama nggak? Kita coba lihat yang terakhir. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Halo, kakak-kakak, sorry, ada kendala sinyal barusan. Semoga sudah kembali normal. Tadi saya sampai mana ya? Ini saya masih jadi host nggak ya? Oh, masih. Oke. Kalau kita menemukan kalimat utama di bawah, kita kembali membaca kalimat pertama dan kita harus lihat ini sebenarnya ngebahas apa? Ngebahas
kondisi bumi yang meningkat suhunya signifikan, atau alasan kenapa kita perlu mengelola lingkungan kota yang berkelanjutan. Kira-kira yang mana nih? Oke, sorry ya Kak ya. Kalau ini, em, coba. Kalau kita jawab yang A, kota besar mengalami peningkatan suhu, sedangkan gimana? Kalau kalimat kedua kan ngebahas alasannya, kenapa dia suhunya meningkat. Kalimat ketiga itu alasan juga ya. Tapi kalau di kalimat berikutnya dia menyatakan bahwa fenomena pulau panas perkotaan itu semakin meluas. Itu menjadi alasan kenapa penting untuk dilakukan pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan. Jadi sih kalau aku di sini mungkin yang E ya. Oke, setuju nih teman-teman. Terima kasih. Oke, ini paragraf yang induktif betul Kak Denny. Terima kasih. Ini mungkin soal terakhir untuk yang tipe ide pokok gitu ya. Kita nanti berikutnya akan ada soal yang lebih menarik. Kalau ini mah kayak soal UN anak SMA ya, kurang menarik ya. Kita lihat dulu di sini. Mungkin boleh dibaca dulu sejenak. Saya mau lihat di sini apakah ada yang saya kenal dan bisa saya sapa. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Oke, wah sudah banyak sekali chat yang masuk. Apakah ide pokok itu harus berupa gagasan? Kalau thank you Kak Rudi untuk pertanyaannya, ide pokok itu bentuknya, setahu saya itu bentuknya frasa ya, jadi bukan kalimat utuh yang harus ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Jadi dia inti dari kalimat utama. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks. Jadi ini ada kalimat pertama, kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis harus menjadi prioritas. Jadi di kalimat pertama, di sini ada berpikir kritis, keterampilan penting. Di paragraf terakhir, di-reinforce kembali. Pengembangan berpikir kritis itu harus menjadi prioritas. Dan di sini ada kata ajaibnya, yaitu oleh karena itu. Oke, jadi jawabannya benar. Kalau saya setuju ini jawabannya adalah yang C. Ini berarti campuran ya. Bisa nggak Kak ide pokoknya tersirat? Setahu saya em, baiknya nggak tersirat ya. Tapi mungkin-mungkin aja sih. Harusnya tapi tertuang di kalimat utama. Jadi bukan tersirat di sepanjang paragrafnya. Karena paragraf yang baik itu harus ada kalimat utama gitu. Jadi mungkin ini juga pesan bagi saya. Nanti kalau nulis paper, terutama dalam bahasa Indonesia, itu harus ada kalimat utamanya, gitu ya. Kalau ini berarti paragraf yang campuran ya, karena dia ide pokoknya itu ditulis dua kali, di awal dan di akhir. Pemanasan belum ketemu angka. Nah, ini kita ketemu angka. Oke, tapi saya ini kan kebetulan tidak bisa berhitung ya, teman-teman. Kalau ada kesimpulan di akhir itu seringnya yang jadi gagasan ya, Kak. Biasanya gitu sih. Kalau ada oleh karena itu, maka dari itu, jadi itu menjadi kalimat penyimpul, itu berarti biasanya itu adalah kalimat utama juga. Oke, izin teman-teman, kita lanjutkan dulu. Ada yang mau mencoba mengerjakan dulu mungkin? Saya kasih waktu 1 menit ya, kalau gitu. Kira-kira bisa nggak nih kita mengerjakan soal ini di bawah 1 menit?
Kakak ada rekaman YouTube atau rekaman Zoom? Nanti ini ada rekamannya sih ya, harusnya. Ini lagi di-record juga sih. Oke, sudah ada yang menjawab B. Harga barang kebutuhan rumah tangga kenaikan sebesar 2,41%. Oke, jawabannya sudah pada masuk. Ini kayaknya jawabannya B semua ya. Ada yang jawab yang lain mungkin? Wah, udah siap nih berarti ya. Ya, ini kebetulan em, kalau kayak gini sih langsung kita lihat di ininya aja ya, pilihan jawabannya ya. Penjualan barang kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan. Ini berarti dari 65 ke 67 naik. Tapi 49 ke 47 itu turun. Ini juga turun, ini juga turun. Jadi tanpa kita perlu menghitung, kita sudah tahu bahwa pilihan jawaban yang A itu tidak tepat karena dia harusnya rata-rata bahkan mengalami penurunan. Jadi ini bisa kita coret. Kalau yang B, harga barang kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan dari 6.200 jadi 6.500. Oh, atau langsung aja nih di bawah nih, 41.000 menjadi 42.500. Naik ya, tapi kita nggak tahu nih apakah benar 2,41%. Jangan-jangan dia asal tulis, tapi jawabannya bukan yang itu. Jadi kita lihat dulu pilihan jawaban C, D, sama E. Semua penjualan barang kebutuhan rumah tangga tahun 2014 mengalami penurunan permintaan. Enggak, karena beras itu jumlah terjualnya naik. Nah, yang delta, penjualan barang kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan. Oh, ini 2013 dibilangnya ya. Kalau 2013 itu kan berarti dibandingkan 2012. Ini kan nggak ada datanya. Jadi pasti salah. Kalau yang E, konsumen akan menurunkan jumlah barang kebutuhan rumah tangga yang diminta akibat terjadi kenaikan harga. Kalau ini kan asumsi ya. Kalau asumsi seperti ini, nggak boleh kita pilih. Oke? Ini kebetulan dia jawabannya di E. Kalau misalkan dia munculnya di A, terus kakak buru-buru jawab, nah ini kan asumsi, jadi jangan dipilih ya. Oke, teman-teman, saya izin sebentar ya, sekitar 1 menit. Teman-teman boleh baca dulu untuk yang teks berikutnya. Izin sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman. Rekamannya bisa lihat Salfok sama nama Kucuk. Tiap tahun selalu ada anomali ya. Oke, sudah dibaca, teman-teman. Ini kalian bisa baca juga ya di soal yang ada di mana namanya? Di grup Telering. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan join grup yang namanya adalah LPDP, beasiswa LPDP Unofficial. Nah, oke, aku kasih waktu dulu sebentar, 1 menitan sampai 19.27 ya. B, oke.
Oke teman-teman, ini soalnya panjang, tapi pada kenyataannya nanti ketika kita TBS itu soalnya seperti ini. Seingat saya tuh kayak gini ya. Jadi yang kayak tadi ini kayak versi agak lama, coba nggak apa-apa, takutnya muncul lagi ya. Tapi seingat saya waktu saya kemarin TBS itu, semua soal kemampuan, pemecahan masalah gitu yang tipe seperti ini. Jadi ada wacana, terus nanti soalnya tuh 4 per soal, per wacananya. Oke, em, kalau mengerjakan soal ini, kalau bisa teman-teman baca soal dulu ya. Jadi misalkan di sini, berdasarkan diagram di atas, pernyataan mana yang paling tepat? Oke, nilai surplus di 2020 lebih kecil dibandingkan total defisit selama 5 tahun pertama. Surplus, jadi di sini ceritanya BPJS itu em, ada surplus, ada defisit gitu ya. Ini angka surplus dan defisit ya gitu, grafiknya. Coba kita lihat ya, surplus 2020 itu berapa sih? Kalau di soal nggak di sini nggak dikasih tahu ya, tapi di sini kurang lebih berapa? Berarti sekitar mungkin 45 triliun ya. Sekitar 45 triliun itu lebih kecil dibandingkan total defisit selama 5 tahun pertama. Total defisit. Jadi ini berapa nih? Ini kita asumsi-asumsi dulu aja ya. Misalkan sekitar 3, misalkan enggak ya, mungkin 4, ini mungkin 7. Ini kan dia positif ya sebenarnya. Kemudian ini berapa? Misalkan ini 15, terus misalkan aja ini 11 gitu. Kita coba-coba dulu aja. Berarti berapa? 26, 33, 37. Pasti lebih kecil ya. Sorry, berarti nilai surplusnya itu lebih besar dibandingkan defisit 5 tahun pertama. Oke? Atau kita coba lihat lagi. Berikutnya. Yang B, surplus hanya terjadi dalam 3 tahun terakhir. Ya, ini kebetulan soalnya gampang. Tapi bener nggak jawabannya yang B? Sementara di tahun 2016 dia juga ada surplus. Jadi yang B kurang tepat. Oke? Akan terjadi defisit kembali di tahun 2003 ini. Jadi salah karena apa? Karena di 2016 itu ada surplus ya. Yang C, akan terjadi defisit kembali di tahun 2023. Ini asumsi. Nilai penurunan surplus di 2022 lebih besar dari defisit terparah. Penurunan surplus 2022, ini 2020, ini 2021, ini 2022. Kalau nggak salah di soal dia dikasih tahu deh turunnya berapa. Coba kita baca lagi. Turun 60% dibandingkan 2021. Ah, nggak disebut. Tapi kita bisa lihat di sini kalau turunnya itu lebih dari 20 triliun. Lebih dari 20 triliun. Sedangkan defisit terparah itu tidak sampai 20 triliun. Artinya jawabannya adalah yang delta. Penurunannya di tahun 2022 itu lebih dari 20 triliun, sedangkan defisit terparahnya tidak ada yang sampai 20. Setuju? Oke, thank you teman-teman. Soal sama pilihan opsi kalau bisa semua langsung terlihat, Kak. Waduh, ehm, mungkin kakak bisa screenshot ya ini karena saya bikin soalnya kebetulan ke bawah gini. Mohon maaf ya, mungkin nanti untuk di sesi berikutnya saya bikin bentuk PPT aja kali ya. Jadi ada soal sebelahnya langsung jawaban. Cuma biasanya tuh soalnya panjang-panjang banget gitu. Jadi ujung-ujungnya mungkin kita perlu scroll-scroll juga gitu. Kak, ini rekamannya akan di-share nggak? Di-share sih harusnya. Pernyataan manakah yang tidak tepat dijawab oleh artikel di atas ya. Saya ngaco nih. Oke, yang tidak bisa dijawab ya, yang tidak dapat dijawab. Berapa tepatnya besar surplus di tahun 2021? Bisa nggak dijawab dari data ini? Bisa, bahkan di soal dibilang pada tahun 2021 itu surplusnya itu segini gitu kan. Ada angkanya nggak di sini? Oke, kita coba lihat berikutnya dulu ya. Berikutnya, berapa persen total aset neto DJS BPJS Kesehatan meningkat di 2022? Berapa persen total aset neto DJS? Kan berapa persen peningkatannya?
Berarti artinya kita perlu data apa aja nih untuk mengetahui eh, persentase total kenaikan aset. Kita perlu total aset 2021 dan kita perlu total aset di tahun 2022 untuk mengetahui berapa persen kenaikan total asetnya. Sekarang kita lihat di soal, ada nggak total aset 2021 dan total aset 2022? Hmm, kalau total asetnya kita nggak bisa lihat di grafik ya teman-teman, jadi kita harus lihat di data soal ini. Ada nggak nih total aset 2021? Ada ya. Di sini total aset di 2021 itu adalah 38,37. Kemudian pada tahun 2022 itu total asetnya adalah 56,5 triliun. Berarti kita tahu berapa persen peningkatannya. Mungkin di sini saya tulis, di sini 56,5. Ya ini saya salah sih ya, harusnya bikinnya apa namanya? 38,76. Harusnya kita bikin, saya bikinnya langsung soal, langsung jawaban di sebelahnya ya, biar coret-coretannya enak. Berarti kita tahu nih yang B, berarti bisa dijawab. Berarti kita bisa tahu nggak besarnya surplus di tahun 2021? Bisa, tinggal kita kurangin aja 56,5 dikurang 38,76. Itu adalah angka tepat besarnya surplus tahun 2021. Karena kan ketika kita menambahkan surplus ke total aset 2021, kita memiliki total aset di tahun 2022. Eh, enggak ya? Ntar dulu. Salah, ini kayak surplus 2022. Ntar deh, kita lihat yang C dulu. Kok saya jadi lupa nih, saya kemarin baru aja ngerjain. Berapa beban pendapatan DJS pada 2022? Nah, sekarang beban pendapatan itu apa sih, teman-teman? Di soal dikasih tahu ya, bahwa surplus itu merupakan perhitungan dari jumlah pendapatan, pendapatan dikurangi dengan beban. Bener nggak? Kalau bebannya lebih besar dari pendapatan, kan jadinya kan rugi gitu ya, atau defisit. Nah, jadi di sini bisa nggak kita mengetahui beban pendapatan DJS pada 2022? Artinya kita butuh info apa di sini? Kita butuh info apakah dia surplus atau defisit, dan kita perlu jumlah dari pendapatannya. Atau sorry, kita lihat di sini dulu ya. Sisa pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Oke. Bisa nggak nih kita menghitung berapa beban pendapatan DJS pada 2022? Berarti apa yang bisa kita lihat di sini? Dia bilang kalau beban DJS pada tahun 2022 itu meningkat 28% year on year. Berarti kita perlu tahu, kita bisa dapat angka ini kalau kita tahu berapa beban pada tahun 2021, gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira kita dapat, atau kita lihat yang delta dulu. Berapa persen total aset neto DJS BPJS Kesehatan meningkat di tahun 2021? Berarti sama ya, kita perlu berapa total aset tahun 2020 dan berapa total aset di tahun 2021 supaya kita bisa menghitung berapa persentase kenaikannya. Ntar ya Kak, sebentar, saya sambil buka chat dulu. Ada, bisa. Di bagian tengah artikel ada informasi pendapatan 2022. Bener deh, ya. 2022 BPJS membukukan pendapatan DJS sebesar 148,1 T. Berarti kita bisa tahu ya, di sini ada 148,1 T, kemudian surplus defisitnya itu kita tahu dari data juga. Ini kita tahu juga. Berarti yang C itu bisa. Oke, sekarang coba sekarang kita cari data untuk, ini udah mulai susah nih, saya juga agak-agak males. Total aset di tahun 2020 dan total aset
di tahun 2021. Oke, bisa nggak? Bisa ya kalau kita lihat dari grafiknya. Meskipun mungkin em, per- angka pastinya mungkin agak susah gitu ya. Yang opsi A surplus tahun 2021 bisa dipakai 17,7 per 60%. Surplus tahun 2021. Enggak Kak, soalnya ini 60% dibanding 2021 itu em, di tahun 2022-nya. Sorry bentar. Oh bisa ding benar. Benar-benar. Kita bisa tahu surplusnya itu karena 2022 itu turun 60% dibandingkan 2021 ya. Berarti benar. Sorry, sorry. Ini, angka ini kita bisa mengetahui secara pasti berarti ya, berapa angka surplus untuk tahu surplus tahun 2021. Berarti bisa nih kita menjawab yang D ya. Oke, sip. Berarti yang nggak bisa kita jawab yang mana nih? Yang A kan bisa tadi ya, karena kita tahu surplusnya berapa. Berarti yang nggak bisa kita jawab adalah yang E. Ini soalnya agak kurang ajar nih, berarti kita udah capek-capek ngitung, ternyata di yang E. Kalau di pilihan jawaban A kan enak, langsung nggak ada jawabannya gitu ya. Langsung itu jawabannya maksudnya. Oke, berapa beban pendapatan DJS pada 2021? Berarti untuk mengetahui beban pendapatan, kita perlu tahu surplus atau defisitnya, dan kita perlu tahu pendapatan di tahun 2021. Nah, itu nggak ada datanya. Betul. Kita hanya tahu 2022 naik 28%, nggak tahu 2001-nya berapa. Nah, ini perlu, kalau saya dapat soal kayak gini, saya skip sih sejujurnya. Kenapa? Karena ini makan waktu ya. Kak, maaf tadi nomor satu, kenapa jawabannya D, bukan yang A? Apa karena A masih asumsi? Em, Kalau ini sih, tadi saya coba hitung secara kasar aja gitu ya, Kak ya. Nilai surplus di 2020 lebih kecil kan surplus di 2020-nya sekitar berapa nih? Sekitar 45 T kan, kurang lebih gitu ya. Sedangkan kalau total defisit selama 5 tahun pertama, ini tadi udah saya kira-kira gitu. Nah ini nggak nyampe 45 T ya. Bener nggak sih? Gitu. Atau teman-teman bisa juga hitung pakai jumlah ininya. Kolom-kolomnya ini kan 10 T nih. Sorry. Yang terakhir enggak, ini kan 5 tahun pertama ya. Berarti apakah segini itu nyampe 45? Kayaknya sih enggak gitu. Ya ini tipe soal yang dikerjakan kalau ada sisa waktu. Setuju Kak? Saya pribadi kemarin sih kayak nggak banyak, bukan nggak banyak, sorry. Banyak yang saya skip deh kayaknya untuk soal-soal ini. Nggak banyak sih, maksudnya ada satu atau dua soal gitu, saya udahlah dilanjutkan aja. Karena kalau misalnya kita maksa satu soal, soal lain takutnya itu nggak kejawab malah. Skip, skip, malah skip semua soal. Kalau kalimat pertanyaannya jelek langsung saya skip. Total aset 2020 berapa ya? Nggak ada, Kak. Sorry. Total aset 2020, di mana tadi ya? Kakak sana kemarin maksimal di bagian apa? eh Mana ya? Saya lupa sih sejujurnya. Sebentar ya. Ini pertanyaan bagus nih. Total aset 2020 ini kita punya nggak sih? Pendapatan 2021 ada nggak? Surplusnya kita tahu. Pendapatannya kita tahu, teman-teman. Sorry. Kita tahu pendapatannya berapa. Naik 1%. Berarti artinya di tahun 2021 dia turun. Sorry, lebih sedikit sekian persen. Jadi kita bisa tahu pendapatan yang 2021 ya. Jadi sorry, ini pendapatan 2021 kita tahu. Surplusnya kita tahu. Berarti ini jawabannya yang D. Thank you ya, sorry. Ya, 148,1
Eh, per 1%. Thank you, Kak. Ini kakak memang jauh lebih pintar dari saya. Saya hanya memfasilitasi aja ya. Nah, kita di sini yang nggak punya itu adalah nilai aset tahun 2020. Ini nggak ada. Nggak apa-apa ya, Kak. Kita agak mental gimnastik sendiri, ya, sedikit di sini. Oke, kita masuk ke soal yang gampang dulu aja ya. Manakah pernyataan yang tidak sesuai? Surplus dan defisit tertinggi terjadi dalam 2 tahun yang berurutan. Surplus di tahun 2020 paling besar, 2019 defisit terbesar. Ini kalau kakak-kakak ada yang orang kesehatan mungkin tahu ya di 2020 kenapa BPJS itu surplusnya bisa banyak banget ya karena COVID ya. Ini benar. 2014-2015 lebih baik dari 2017-2018. 14-15 lebih baik dibandingkan 17-18. Iya, defisitnya lebih sedikit ya. 2020-2021 lebih baik dari 2021-2022. Ini lebih baik dibandingkan ini. Iya, 2001-2022 kan dia turun soalnya. Kak, sorry sebentar ya. Bener, ini butuh ketelitian. Saya yakin di sini kita semua tuh pintar pasti bisa menjawab. Cuma tadi yang saya sempat sebutkan di awal ketika membuka kelas, sebenarnya TBS itu main endurance atau main ketahanan. Jadi kalau kakak-kakak udah biasa ngerjain soal yang bacanya sebanyak ini dengan waktu yang terbatas, itu pasti bisa jawab. Karena aku waktu mau TBS tuh juga kayaknya banyak banget latihan soal dan aku timerin 20 menit untuk tipe-tipe soal kayak gini. Karena kalau nggak, ini juga aku pakai waktu aku persiapan IELTS kalau nggak salah. Yang penting kita biasa ngerjain soal diwaktuin gitu. Aku baru baca chat ya Kak Jana, sorry ya. Aku jadiin co-host ya. Oke, pasti pinter lah kakak semua di sini kan udah sarjana, udah magister, nggak mungkin nggak bisa. Yang penting tadi teliti dan kuat ngerjain soal karena kadang-kadang apalagi kalau ini menjadi subtes yang terakhir tuh udah capek banget ya. Ini jawabannya yang delta ya. Oke. Karena di 2015-16 kan masih defisit, 21-22 itu udah surplus. Tingkat stresnya beda-beda, nah ini juga penentu. Ya pokoknya kalau udah deket-deket tanggal TBS-nya, kalau aku waktu itu cuti sih. Jadi bisa relax, nggak mau buka soal-soal, udah serahkan diri aja kepada Allah ya. Berdasarkan diagram, transisi tahun manakah yang paling diharapkan? Kalau dari grafik ya pasti dari 2019 ke 2020. Tapi kalau dalam kenyataannya, kita nggak pengen 2019 ke 2020. Kenapa? Karena itu pandemi. Waktu pandemi itu kan Kemenkes mengeluarkan dana sangat banyak ke BPJS, jadi surplus ya. Halo Kak, apakah recordingnya diupload? Iya Kak, insya Allah diupload. Oke, udah panas. Nanti ini kakak-kakak kan soalnya dikirim ya. Nanti coba dikerjakan ulang ya. Ini saya udah ngerjain ketiga kali aja, saya masih sebentar, sebentar. Ini soal berikutnya terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN dan ekspor impor. Kita coba baca soal dulu. Berdasarkan bacaan di atas, apakah peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia pada pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, sebentar. Itu nggak ada, kita hanya tahu dulu. Bukannya ada ya Kak, bisa dicari dari beban 2022. 2021 ya kan, tapi kita nggak ada pendapatannya. Sorry, bentar ya. Itu ada kok. Hmm. Oke, nanti kita mungkin bahas lagi untuk soal itu karena itu agak ajaib memang. Nah, kalau teman-teman baca soal ini, peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia pada pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Kalau kita tempted, kalau kita tempted tuh bahasa Indonesianya apa ya?
tergoda ya, jelek banget ya. Kalau kita tergoda untuk langsung mencari jawaban yang bagus, takutnya salah. Kenapa? Karena ini harus berdasarkan bacaan. Nah, makanya penting untuk kita melihat di bacaan, terutama di kalimat utama. Kita balik lagi sebenarnya. Kita di sini. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 membuka peluang sekaligus tantangan. Itu kan udah disebutkan ya. Yaitu apa nih? Bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui integrasi ekonomi dan keuangan. Jadi, peluang sekaligus tantangannya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui integrasi ekonomi dan keuangan. Itu jawabannya, ada nggak? Ya ada ya, jawabannya adalah yang B. Kalau kita istilahnya tuh apa sih zaman anak kita dulu bilangnya waktu kita kalau kita so tahu sotil gitu ya. Mungkin kita akan menjawab yang mana nih? Mungkin yang A, apalagi kalau kita soalnya dikirim kemana ya? Soalnya ada di grup beasiswa LPDP unofficial, ada di Telegram. Mungkin saya izin kirim di sini juga kali ya. Yang ada di Zoom saya kasih bonus jadi bisa langsung download. Siap. Dikirim di Zoom juga ya Kak. Ini sedang saya kirim, mohon ditunggu. Sudah dikirim, silahkan di-download. Nomor dua, jika kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, maka ini ini saya waktu baca soal ini tuh saya agak tertegun sedikit gitu ya. Coba kita lihat. Jika kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, maka, nah kita sekarang baca soalnya. Ada nggak kalimat itu? Kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi. Secara spesifik, ekspor Indonesia ditentukan oleh kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi. Perdagangan internasional di suatu negara dapat dibangun oleh perdagangan dari setiap provinsi. Jadi perdagangan internasional dibangun oleh perdagangan setiap provinsi. Komoditi ekspor unggulan yang relatif bervariasi dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspornya. Sorry, ekspor unggulan yang bervariasi memacu pertumbuhan ekspornya. Oke, jadi kita bisa bikin kayak hubungan sebab akibat dari kalimat-kalimat ini. Misalkan, ini kan kayak kalimat sebab akibat itu sebenarnya ya. Jadi, ekspor unggulan yang bervariasi itu dapat memacu pertumbuhan ekspor. Memacu pertumbuhan ekspor. Nah, di sini ekspor itu ditentukan juga oleh, sorry, ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari pilihan jawaban. Kinerja ekonomi perdagangan provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, maka komoditas ekspor per wilayah akan semakin bervariatif. Nah, ini sebenarnya kebalik. Harusnya ketika komoditas ekspornya itu bervariatif, harusnya jika ini, maka ini akan terjadi. Jadi ini logikanya terbalik kalau kita jawabnya yang A. Oke? Kita lihat yang B. Indonesia akan menguasai pasar ekonomi ASEAN. Itu tertuang nggak sih sebenarnya di sini? Tadi kita baca. Kayaknya nggak ada ya. Jadi ini sifatnya asumsi untuk yang pilihan jawaban B. Yang C, negara tujuan ekspor akan lebih banyak di luar negara ASEAN. Ini juga kayaknya asumsi aja. Persaingan ekspor antar wilayah semakin ketat. Atau yang E, kontribusi ekspor Indonesia akan semakin meningkat. Coba kita lihat di sini. Memacu pertumbuhan ekspor antar provinsi, maka itu akan meningkatkan ekspor di Indonesia. Ekspor
di Indonesia. Jadi ketika dia di tingkat provinsi itu hasilnya cukup baik, maka kontribusi ekspor di tingkat Indonesia juga akan semakin meningkat. Oke, thank you kakak. Thank you yang sudah menjawab. Ya ini saya kalah pinter memang. Yang nomor tiga, ini teman-teman ada yang sudah sebelumnya ikut TBS tahun lalu, sudah pernah. Kalau saya kemarin nggak dapat, saya akan berjuang mendapatkan LOE. Karena agak bukan traumatis juga sih, cuma em, perjuangannya cukup ya. Semangat kakak-kakak semua. Mungkin yang belum dapat itu biasanya tuh yang S3, yang dalam negeri biasanya juga banyak yang belum dapat ya. Kenapa? Karena em, jadwal simaknya atau jadwal seleksi untuk masuk S2 atau S3-nya itu belum buka gitu ya. Di rel TBS gini apakah scroll? Enggak, nanti kalau di tesnya langsung kan di website ya. Itu kalau nggak salah kiri soal kanan jawaban gitu. Saya waktu itu mulai nyari LOE itu dari bulan Mei 2025. Saya baru dapat LOE itu Februari 2026. Cukup panjang. Semangat ya Kak. Kita nomor tiga sekarang. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah, ini gimana caranya saya membawa tabelnya ke bawah ya? Agak males sih. Coba. Meskipun jumlah ekspor Jawa Barat terbesar, tetapi setiap tahun kuantitasnya terus menurun. Jawa Barat kuantitasnya terus menurun. Betul ya? Ya udah itu jawabannya. Kak, kalau udah skip satu soal bisa balik lagi? Bisa. Nilainya langsung muncul, Kak? Enggak. Enggak langsung muncul. Munculnya barengan di akhir. Enggak, sorry. Nilainya langsung muncul, tapi pengumuman passing grade-nya itu barengan di akhir. Ya, kayak gitu. Jadi, em, nanti teman-teman langsung tahu nilainya berapa. Buka file PDF-nya side by side gitu kali ya, Kak, biar kelihatan keduanya. Bisa sih, cuma aku tuh agak nggak ngerti teknologi, Kak. Passing grade-nya itu muncul di akhir. Kak, kalau ngerjain bareng-bareng gampang banget, tapi pas ngerjain. Nah, salah satu trik yang aku gunakan ketika aku mengerjakan tipe soal seperti ini adalah aku pada saat ngerjain aku sok-sok jadi guru aja. Aku kebetulan emang guru les juga kan beberapa tahun ini. Jadi kayak kalau aku ngerjain soal tuh aku sambil ini kayak nggak mungkin ini. Jadi gaslight diri sendiri. Ya, jadi em, ketika kita mencoba mencari alasan kita kenapa kita menjawab soal tersebut, seakan-akan kita jadi kayak gurunya gitu, eh apa namanya, kayaknya lebih yakin jawabannya gitu ya, meskipun mungkin salah juga gitu ya. Oke, ini dia nanya, kakak di Monash ambil jurusan apa? Aku ambil patient experience atau pengalaman pasien. Gak linear jurusannya, pas substansi ditanya, ya itu substansi nanti dulu aja kak. Cuma nanti kalau kakak mau sharing sama aku boleh. Nanti ada apa sosmed aku di bawah. Di file ada kok sosmed aku, silakan dihubungin aja Kak kalau mau sharing. Iya, aku S1-nya FKG, S2-nya perumah sakitan. Nggak linear ya, nggak linear sih memang. Ya, jadi ini nanti nilainya langsung muncul, tetapi PG-nya, jadi deg-degannya itu takut PG-nya naik sebenarnya kan gitu ya. Tapi di batch 2 2025, alhamdulillah sih PG kayak nggak naik deh. Gitu. Berdasarkan tabel, provinsi manakah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kontribusi ekspor dengan cukup stabil? Yang naik ekspornya ada apa aja? Ini naik ya, Jawa Timur tuh naik. Kemudian mana lagi? Irian sama Kalsel ya. Jawa Timur itu paling stabil. Dia selisihnya itu berapa nih? 0,5 sama 0,9. Jadi jawabannya pasti ada Jawa Timur. Irian
itu naik 0,1 sama 0,9. Kalsel itu naik 0,6 sama 0,1. Sebenarnya kalau kayak gini, aku rasa yang bikin soal juga kayaknya agak keder dikit gitu ya. Mungkin maksudnya, soalnya di sini kan Jawa Timur, Irian sama Kalsel tuh ada semua ya. Jawa Timur, Irian, Kalsel, itu ada semua. Cuma mungkin aku akan jawab yang pasti ada Jawa Timurnya, karena dia secara selisih itu paling eh, mirip gitu ya. Satu lagi tinggal kita lihat aja mana yang selisihnya kayak nggak terlalu banyak. Kayak sih kemungkinan Kalsel kali ya. Karena dia 0,6 sama 0,1. Soalnya kalau 0,1 sama 0,9 kayaknya kejauhan. Tapi ya ini asumsiku aja sih. Bisa jadi pembuat soal em, memikirkan hal yang berbeda. Makanya teman-teman, selain kita berusaha, Kalsel menurun di 2007 growth-nya. Sebentar. Oh, nah ini yang aku maksud. Terima kasih Kak Rudi untuk insight-nya. Jadi kalau disebut sebagai peningkatan yang cukup stabil, itu maksudnya mungkin juga adalah dia peningkatannya naik terus naik lagi gitu ya. Jadi jangan naik terus turun gitu. Bisa juga sih kayak gitu. Tapi yang pasti Jawa Timur iya sih. Jadi yang A itu salah, Jawa Timur itu benar. Jadi selain kita berusaha, kita juga banyak berdoa ya Allah supaya semoga apa yang saya pikirkan itu sama seperti yang dipikirkan pembuat soal. Karena terutama soal-soal seperti ini kan bukan soal eksak ya. Oke, jadi em, aku sih setuju ya kalau peningkatan yang cukup stabil itu mungkin cari yang peningkatannya naik terus, naik terus. Jadi jawabannya Jawa Timur dan Irian ya berarti ya. Lebih baik baca keseluruhan karena jawabannya ada lebih meyakinkan daripada deret. Ya Kak Jana. Oke, sebenarnya ini soalnya ada berapa lagi ya? Satu lagi sih sebenarnya, cuma nanti kalau kita ada waktu mungkin em, bosan nggak bahas ini? Apa kita mau coba verbal yang ada itunya, soal-soal lucunya, yang apa sih kayak posisi duduk gitu-gitu? Aku nyiapin soalnya segini ternyata kita bahasnya cepet nih karena ternyata kakak-kakak pinter semua. Belajarnya 90 menit. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini banyak banget, aku nggak mau baca. Kita baca soal langsung dulu aja. Berdasarkan bacaan di atas. Ya, berdasarkan bacaan. Artinya apa? Kita harus baca dong. Tapi kita coba skimming dulu aja bacaannya ini. em, Kira-kira di paragrafnya satu ada atau enggak? Atau harus kita baca full sampai paragraf 2? Kita baca skimming. Efek efek dari stunting. Oke, stunting, 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 stunting. Kalau ini pakai logika bisa nggak ya kira-kira? Menurutku jangan sih, karena em, apa yang kita asumsikan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang terdapat di teks gitu kan ya. Oke, apabila asupan makanan apabila asupan makan masyarakat sesuai kebutuhan gizi, maka simpulan yang paling mungkin benar yang mana? Tapi sebenarnya dari sini sih bisa kita langsung cari aja kali ya jawaban yang nggak mungkin ya gitu kan. Terdapat efek jangka panjang berupa kemampuan kognitif dan perkembangan fisik. Kan di sini asupan makanan sudah sesuai kebutuhan gizi. Harusnya sih udah tidak ada efek jangka panjangnya lagi gitu ya. Indonesia akan darurat terhadap stunting. Harusnya enggak. Kan sudah sesuai kebutuhan gizi. Stunting tidak pernah terjadi. Wah, tidak pernah. Kita mengubah masa lalu gitu ya. Kan enggak juga. Indonesia akan terbebas dari stunting. Indonesia telah terbebas dari stunting. Wah, kalau ini kayaknya sih mungkin bisa kita simpulkan mungkin jawabannya yang delta gitu ya. Akan dengan MBG. Aku nggak mau komentar, Kak. Cuma stunting itu kan kita mungkin tahu ya bahwa stunting itu dicegah sejak masih dalam kandungan. Jadi kalau MBG-nya buat anak SD atau anak SMA, ya nggak tahu juga ya. Oke,
Ngeri-ngeri sedap, iya. Tapi itu saya rasa bener sih jawabannya ya. Ya, ini rekam panitia. Nanti, kalau gitu nanti nggak jadi diupload, Kak, videonya karena ada. Nggak ada yang bercanda. Oke, lanjut nomor dua. Berdasarkan bacaan di atas, apabila stunting terjadi di Indonesia, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Apabila stunting terjadi di Indonesia, ya benar kok stunting terjadi ya. Jadi ditanya, kalau stunting, maka kenapa? Nah, kita lihat di sini. Berkaitan dengan penurunan stunting dan wasting pada balita, pemerintah perlu memperhatikan dengan serius dalam upaya tersebut karena prevalensi stunting itu di 2017 masih 29,6%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila berprevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya masalah stunting di Indonesia sudah kronis. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dimulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Efeknya jangka panjang, efek stunting ya, berupa berkurangnya kemampuan kognitif, perkembangan fisik, serta mengurangi kapasitas kesehatan. Jadi kan pertanyaannya itu adalah kalau stunting terjadi ya berarti efeknya stunting, efeknya apa? Efeknya adalah tadi kita baca di kalimat terakhir, berkurangnya kemampuan kognitif, perkembangan fisik, serta mengurangi kapasitas kesehatan. Itu juga ya sorry, mohon maaf lahir batin. Bayi dan balita mengalami masalah kronis. Bayi kira-kira terlihat nggak masalah stunting? Sedangkan di soal disebutkan bahwa masalah stunting itu baru terlihat ketika dia di atas 2 tahun. Berarti harusnya bayi enggak gitu ya. Berkurangnya kemampuan kognitif dan perkembangan fisik balita. Perkembangan bayi dan balita memiliki efek jangka panjang. Indonesia mengalami masalah sosial. Jadi kita eliminasi dulu ya. Masyarakat mengalami masalah kesehatan yang kronis. Berkurangnya kemampuan kognitif bayinya ini salah. Jadi mungkin pilihan jawabannya B atau E. Oke, sip. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, B for betul. Ternyata paragraf kedua mungkin nggak ada manfaatnya kita baca juga gitu ya. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan manakah yang benar? Kayak ini maksudnya berdasarkan gambar deh, bukan bacaan ya. Seluruh provinsi di Indonesia telah berhasil mengatasi stunting. Ini baca ini aja kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Tapi kita coba lihat deh dari grafik ini. Ini kan membandingkan 2007, 2010, dan 2013. Kita lihat ada nggak yang merahnya di atas kuning sama hijau? Ternyata ada ya. Ini merahnya di atas hijau. Ini bahkan di Provinsi Sulbar merahnya atau dia bahkan naik gitu ya angka stuntingnya. Jadi ternyata kita belum berhasil mengentaskan masalah stunting. Jadi bukan yang A. Sulsel menjadi provinsi yang paling berhasil mengurangi angka stunting. Sulsel tuh mana ya? Sulsel tuh ini. Wah, dia 2007 stuntingnya kecil, 2002, 2013 malah stuntingnya sangat besar. Berarti salah. Secara umum, Indonesia mengalami penurunan prevalensi stunting balita pada periode 2007 sampai 2013. Nah, kalau ada dua soal yang ada dua pilihan jawaban yang berkebalikan, biasanya salah satunya benar ya. Berarti sebenarnya kalau kayak gini langsung aja kita cari antara C atau D jawabannya biasanya. Kita tahu ya dari mana? Ternyata di sini kita punya data Indonesia rata-rata. Di tahun 2007 prevalensi stuntingnya 36,8. Di tahun 2013 prevalensi stuntingnya 37,2. Artinya di dalam 6 tahun prevalensi stunting itu meningkat. Jadi jawabannya adalah delta. D for Denny. Oke. Berdasarkan gambar satu, apa yang paling mungkin terjadi jika asupan gizi balita baik setelah tahun 2013? Jika asupan gizi balita lebih baik di atas 2013, kira-kira gimana?
peningkatan angka stunting, penurunan angka stunting, penetapan angka stunting, apa sih 60,00 itu? Ini ya, di NTT sampai 60% prevalensinya. Harusnya sih ini penurunan angka stunting ya. Ya udah, B for bakso. Kita masih ada waktu nih teman-teman. Kayak saya mau kasih soal tambahan ya. Tapi mohon izin mungkin sekitar 3 menit, 20 lewat 10. Ini saya copy dulu ya soalnya ke tab ya. Izin sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan di chat nanti saya baca. Berarti untuk sesi berikutnya insya Allah saya akan isi lagi di hari Selasa depan. Em, Berarti masukan untuk saya tadi itu ya. Kalau bisa apa namanya soal sama jawabannya sebelah-sebelahan. Terus mungkin kita cari soal yang lebih susah lagi kali ya. Mana ya? Silakan kakak ada yang mau nanya. Cukupan data. Lebih baik ikro atau ngitung deret? Lebih baik bercanda. Kak, aku bukan psikolog ya kebetulan. Jadi mungkin setiap orang punya mekanisme coping yang berbeda gitu ya. Jadi dicoba em, ya ingat aja mungkin kalau bukan cuma kakak yang kesulitan gitu. Dan memang pada dasarnya kan eh, ini namanya seleksi ya. Seleksi dan evaluasi itu kan dua hal yang berbeda. Kalau seleksi memang pasti susah. Memang tujuannya untuk mengurangi jumlah gitu kan. Yuk kita coba kerjain yang ini. Em, Nanti cara-caranya ya saya akan share di boleh run through jawabannya dari awal Kak. Nanti PDF-nya aku kirim kok di apa namanya di grup Telegram ya. Atau nanti di akhir kelas ini akan aku kirim juga. Tips belajarnya Kak ada berapa jam per hari gitu nggak kalau Kakak? Kak kan kita semua di sini kayaknya kerja ya. Jadi sejujurnya em, waktu Kakak kosong kapan gitu aja sih. Apakah bisa disimpulkan kalau ada kata paling mungkin teksnya nggak perlu dibaca detail? Menurutku sih kalau misalkan sifatnya cuma mencari kesimpulan gitu-gitu sih nggak perlu dibaca detail banget ya Kak. Kecuali tadi kayak soal yang atas yang ada angka-angkanya, iya itu harus detail. Karena tadi kan kita coba kerjain bareng nggak baca detail ternyata nggak dapet jawabannya ya. Harus dibaca per kalimat kalau kayak gitu. Perlu di skip mungkin maksudnya. Oke, kita lihat di sini. Ini sebenarnya bagian dari kemampuan verbal. Cuma menurutku karena ini bukan hitungan kita refreshing dikit lah ngerjain soal kayak gini ya. Program kerja seorang wali kota adalah memberikan program dana bantuan pada 5 kecamatan dan akan melakukan kunjungan yaitu Kecamatan Seroja, Dahlia, dan Anggrek. Kecamatan Sepatu, Kecamatan Bakung dengan ketentuan sebagai berikut. Dapat berkunjung ke Kecamatan Sepatu jika telah ke Kecamatan Anggrek dan Bakung. Tidak bisa mengunjungi Kecamatan Bakung sebelum mengunjungi Kecamatan Seroja. Kecamatan kedua yang dikunjungi harus Dahlia.
Nah, kalau kayak gini, pasti kakak-kakak juga harus siapkan kertas dan pulpen atau pensil. Terus bikin aja kotak-kotak gitu. Kalau aku sih dulu bikinnya kayak kotak-kotak ya. Bisa ke samping atau bisa ke bawah. Satu, ada berapa kecamatan di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya? Dua, tiga, empat, lima. Di sini kita bikin kode dulu aja. Seroja itu ada seroja, ada sepatu ya. Jadi seroja mungkin R, dahlia itu adalah D, anggrek itu A, sepatu itu P, bakung itu B gitu ya. Kecamatan pertama harus kunjungi. Oke. Dapat berkunjung ke sepatu jika telah ke anggrek dan bakung. Jadi kalau udah ada anggrek dan bakung, baru boleh ke sepatu. Tidak bisa mengunjungi Kecamatan Bakung sebelum mengunjungi Kecamatan Seroja. Berarti Seroja duluan sebelum A dan B. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah Dahlia. Nah, berarti di sini kan pilihannya itu ada A, B, S, sama P. Ini udah empat kan? Berarti yang terakhir itu pasti P. Dan yang awal itu pasti S. Gitu nggak? Coba, ini bisa A, bisa B. Ini bisa B, bisa A gitu kan ya? Kalau kayak gini memenuhi syarat nggak? Kalau Seroja duluan bukan yang kedua Bakung. Tidak bisa mengunjungi Kecamatan Bakung sebelum mengunjungi Kecamatan Seroja. Nggak harus langsung banget, ya, kecuali di soal dibilang harus dikunjungi langsung gitu ya. Jadi ini jawabannya kalau aku adalah C, karena kayak nggak ada kemungkinan lain deh. Karena yang D-nya Seroja, kodenya R. Oh ya maaf Kak. Terima kasih sudah teliti. Seroja. Iya, kalau ini kemampuan verbal ya kakak, jadi tadi harus exact sesuai kata-katanya. Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah Kecamatan Bakung adalah yang mana berarti? Pilihannya tinggal ini doang kan? Anggrek atau sepatu ya? Yang B. Kak, soal ini tuh hampir mirip kayak soal CPNS ya. Mirip sih, aku bukan PNS sih Kak, nggak pernah nyoba juga. Tapi kalau nggak salah mirip, tapi memang lebih susah katanya. Nah, buat teman-teman tadi ada yang Seroja, Dahlia, A, S, A, sepatu, sama B. Kak, kalau Kak Alana, sepatu itu harus dikunjungi setelah bakung. Jadi B dulu baru sepatu. Kak, tolong di-share ya Kak, soalnya di sini. Tadi udah aku share Kak di atas. Nanti mungkin di akhir aku share lagi di grup Telegram ya. Oh ya, tadi buat kakak-kakak yang nanya, jadi buat kakak-kakak bisa buka grup Telegram beasiswa LPDP 2016, 2026, sorry, unofficial, ke menu seleksi bakat skolastik, ke situ, kemudian nanti buka profilnya, itu banyak link-link untuk latihan soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang belum gabung grup Telegram, silahkan join. Susah mana versus TPA Bappenas, Kak? Kebetulan aku nggak pernah ikut TPA Bappenas. Mohon maaf sebelumnya, jadi nggak bisa menjawab. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti bisa dijawab ya. Tuh, sudah dikirim linknya oleh Kak Jana. Terima kasih Kak Jana. Eh, Gabung di t.me garis miring beasiswa underscore LPDP. Silahkan gabung. Itu grupnya udah lama banget, jadi chatnya udah banyak, di scroll-scroll aja Kak, itu banyak apa namanya, soal-soal yang sudah kita pernah share di situ. Kecamatan yang dikunjungi terakhir adalah berarti sepatu ya. Ini gampang banget ya. Masih ada waktu lagi, jadi saya akan cari soal lagi. Ini iseng-iseng aja ya.
Atau kita mau coba kuantitatif nih? Nggak deh, jangan. Ketik linknya dong. Tadi di atas sudah ada kak linknya dari Kak Jana. Boleh kuanti apa ya kuantinya ya? Jangan deret ya kak, aku juga nggak bisa kalau deret. Jujur. Jangan kuanti dulu kak, nggak siap. Oke, udah aku sih ngikutin aja. Ternyata lebih susah baca silogisme. Silogisme kan nggak apa-apa. Boleh silogisme. Cuma ini eh, mungkin sifatnya ini aja kak ya. Apa namanya? Karena aku harusnya bukan ngebahas materi verbal, jadi ya kita seru-seruan aja nih sambil sharing-sharing. Salah lagi, bentar kak, sorry. Aku lupa, aku tuh nggak pinter teknologi. Kopi mana kopi? Mohon bersabar ya kak. Ternyata soalnya aku bikin tadi kurang banyak ya. Akan menjadi masukan. Kita hari ini banyak baca-baca aja ya, nggak usah ngitung-ngitung kak. Urutan kursi gitu termasuk pembacaan. Enggak, kalau urutan yang kursi gitu masuknya ke verbal. Jadi juga aku em, sebenarnya harusnya bisa masuk ke pemecahan masalah juga ya. Cuma dia masuknya verbal kak. Coba yuk kita kerjain bareng-bareng. Beberapa dokter gigi ada yang menjadi dosen. Semua dokter gigi memiliki klinik untuk praktik. Kalau kayak gini sih aku jujur ya Kak, jawabannya tuh biasanya aku pakai eliminasi aja. Kalau misalkan di sini sebagian dokter gigi ada yang jadi dosen. Artinya kan ada juga dokter gigi yang bukan dosen kan. Jadi yang pilihan A itu pasti salah. Semua dokter gigi adalah dosen ini udah pasti salah. Beberapa dokter gigi adalah dosen dan tidak memiliki klinik untuk praktik. Jadi em, beberapa dokter gigi itu dosen tapi tidak punya klinik. Sedangkan ini kita lihat di atas ini dibilang semua dokter gigi punya klinik. Jadi salah juga. Ada dokter gigi yang jadi dosen dan memiliki klinik untuk praktik. Nah, ini jawabannya. Aku setuju. Jawabannya D. Ini kan sebenarnya nanti mungkin dibahas teorinya sama kakak yang ngebahas verbal ya. Tipe apa saja yang masuk di soal pemecahan masalah? Tipe soal yang masuk pemecahan masalah itu cuma zaman aku kemarin, itu cuma ini doang. Cuma wacana, grafik, soal, wacana, grafik, soal. Jadi itu doang pemecahan masalah itu. Jadi sebenarnya lebih kayak kemampuan membaca gitu kali ya. Lihat nomor dua. Jadi nomor satu jawabannya delta. Punten, bentar. Setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar dalam museum. Ada pengunjung membawa ponsel berkamera. Artinya apa? Beberapa pengunjung juga membawa kamera. Beberapa pengunjung tidak mengikuti peraturan museum. Kan cuma tidak diperbolehkan mengambil gambar ya, tapi nggak ada aturan nggak boleh bawa kamera kan? Ini juga sebenarnya
Ya, coba aja kita lihat dulu. Beberapa pengunjung mengambil gambar di dalam museum. Salah karena tidak diperbolehkan. Pengunjung yang tidak membawa kamera tidak masuk ke museum. Kayak nggak nyambung ya. Pengunjung yang membawa kamera tidak diperbolehkan masuk. Boleh, yang penting nggak mengambil gambar. Jadi jawabannya yang A. Kalau berdasarkan eliminasi ya. Oke, yang nomor tiga. Jika pernyataan semua anak Pak Karjo pandai salah, jadi kalau kita menegasikan suatu pernyataan, jadi ada pernyataan kita negasikan, maka semua itu menjadi tidak semua atau beberapa. Oke, jadi yang mana jawabannya? Ini kayaknya bikin soal agak-agak, A ya. ya, jadi ya yang A. Kalau aku jawabannya A, cuma mungkin kalau versi lebih kalimat bagusnya, tidak semua anak Pak Karjo pandai gitu aja sih ya. Izin nggak? Nah, untuk yang Iya, nomor tiga itu berarti pandainya juga juga dinegasikan. Apa cuma enggak, yang ya semuanya itu, Kak? yang semuanya aja. Yang kita Oh, negasikan salah satunya. Karena kalau oh, kita berarti, negasikan keduanya, itu jadi setara dong. hmm. Oh, berarti yang apa yang nggak yang C, Kak? Karena sepengalaman saya kalau negasi semua itu ada atau beberapa dan juga sementara ini juga, Kak. Oh, sorry, Kalau nggak benar, benar, salah. benar. Sorry, benar, Kak. Aku nggak teliti baca soalnya. Iya, harusnya sebagian ada yang pandai gitu ya. Ntar, kok aku lupa ya. Nanti ini kita bahasnya mungkin di sama kakak yang ngebahas verbal ya, tapi seingatku, sebentar. Berarti C kali ya. Kayak yang C deh bener. Yang dinegasikan itu semuanya aja. Berarti Kamu sebagian aja. Ya, siap. silakan Izin Kak. nanya Kak. Sementara itu berarti sama dengan beberapa gitu ya, Kak ya? Sementara Kayak beberapa sama kali. iya, kayak sama aja deh. Oke, oke. Makasih Kak. Ntar ada yang habis sharing nih. TBS batch lalu ada pertanyaan yang disuruh baca bacaan yang ada masalah dan dikasih pilihan. Oh iya bener Kak. Kak Sri Ratu, aku setuju. Jadi kemarin itu TBS ku itu juga ada. Jadi wacananya, terus kita disuruh mencari solusi yang paling mungkin. Tapi itu nggak ada pilihan jawaban dari soal. Jadi agak ngawang-ngawang gitu loh kita. Ya itu ada satu soal aku dapet kayak gitu. Cuma bener sih aku itu kayak nggak pernah deh ada di latihan soal persiapan TBS kayak gini. Ya makanya selain apa namanya selain latihan juga harus banyak berdoa gitu ya. Semoga dapat soalnya. At least tangan kita ditunjukkan ke pilihan jawaban yang tepat gitu. Ini mungkin soal terakhir Kak sebelum kita tutup. Semua peserta seminar yang berada di gedung pertemuan tersebut adalah guru bahasa. Sebagian peserta seminar adalah guru bahasa Jawa. Semua adalah guru bahasa. Sebagian itu guru bahasa Jawa. Artinya apa? Peserta seminar tidak selalu guru bahasa salah, karena ini berlawanan dengan kalimat pertama. Sebagian guru olahraga adalah guru bahasa. Kita nggak ngomongin guru olahraga di kedua pernyataan, tidak ada guru bahasa salah. Yang delta, ada peserta seminar yang berada di gedung pertemuan tersebut yang bukan guru bahasa salah, karena semuanya itu guru bahasa. Jawabannya C ya. Oke, dulu ada di TO Telering. Iya Kak Jana ya. Nanti teman-teman ikut TO-nya juga ya, diramaikan. Ada lagi kan kayak Kak Jana TO-nya ya? Izin tanya Kak Sani waktu belajar SBK Kakak dulu gimana Kak metodenya Kak? Boleh di-sharing nggak Kak? Mungkin buat Eh, closing. Terima kasih. Atau ada summary Kak? Makasih Kak. hmm, baca bacanya gimana ya? Kalau dulu sih Kak sejujurnya, aku
tidak terlalu concern masalah numerik karena kebetulan aku numeriknya lumayan oke-oke aja gitu ngitung-ngitung. Jadi aku nggak nggak ke situ. Jadi aku waktu itu banyaknya justru belajar ini pemecahan masalah. Nah di Telering itu di grup Telering itu kan udah ada linknya tuh. Paling ya aku sehari ngerjain satu atau 2 hari sekali ngerjain satu Hmm. gitu aja sih. Siap-siap. Oke, Kak, Sama makasih. ya sama tadi aku sempat sebut juga kalau kita ngerjain soal itu salah satu apa namanya salah satu cara aku ngerjain soal ini kan verbal ya. Kalau kalau misalkan yang pemecahan masalah tuh aku seakan-akan mengajari orang gitu ketika menjawab soal. Nah, itu biasanya akan dapat jawaban yang lebih yakin gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Nih, jadi aku izin share screen yang berbeda ya. Aku stop share dulu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Nah, jadi ini adalah grup beasiswa LPDP unofficial. Nanti teman-teman bisa cari di sini seleksi bakat skolastik. Kemudian geser sedikit ke sini ke file. Ini ada banyak sekali latihan-latihan soal. Ada juga link, cuma mungkin harus di scroll dikit gitu ya. Atau ya kayak kalau nggak salah di file banyak deh. Di linknya juga mungkin ada, nanti dicari aja. Sumber latihan soalnya udah sangat banyak gitu. Oke, mungkin ada yang mau kita diskusikan lagi atau sudah ngantuk. Ini pertemuan pertama masih pemanasan ya. Jadi 3 hari ke depan kakak-kakak akan dihajar dengan numerik, numerik, numerik kalau nggak salah. Bentar, Kak, tadi ada yang nomor 3 itu kayaknya predikat pandainya juga dinegasikan, Kak. Itu coba nanti dibahas aja deh sama apa namanya kakak yang ngajar verbal ya. Ini aku hapus aja jawabannya. Karena aku nggak yakin juga. Diskusi cara mengentaskan kemiskinan. Soalnya dapat itu Kak waktu itu, apa gimana? Oke. Ini kalau teman-teman ada yang mau terhubung dengan saya, boleh silahkan. Em, ada di Instagram. Kakak nanti yang sudah dikirim juga nggak file yang sudah dijawab? Kak Jana, ini saya kirim ke Zoom atau saya kirim ke Telegram ya? Untuk coret-coretannya. Bisa lewat Telegram. Siap. Kalau begitu, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf ya, ini untuk penyelenggaraan pertama, saya masih sangat banyak kekurangannya. Akan menjadi masukan untuk sesi berikutnya. Boleh pakai kalkulator nggak? Nggak boleh, Kak. Semoga sukses. Ditunggu kabar baiknya. Tetap semangat. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau kebalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, Kak ya. Saya Salam, izin Kak. tutup. Makasih. Makasih banyak ya. Makasih Siap. banyak kakak nih. Siap. Saya izin tutup ya, Kak, Zoom-nya.